Assalamualaikum, halo, selamat datang di pertemuan kedua mata kuliah analisis real. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang bilangan real dan sifat-sifatnya. Apa itu bilangan real? Kalau ditanya apa bilangan real, definisinya akan berbeda-beda. Ada yang menyebutkan definisi bilangan real adalah suatu nilai yang mempresentasikan atau merepresentasikan jarak dua titik dalam sebuah garis yang kontinu. Ada juga definisi yang bilang bahwa bilangan real adalah bilangan yang himpunan bilangan yang merupakan gabungan bilangan rasional dan bilangan irasional. Ada juga yang menyatakan bilangan real adalah bilangan positif atau bilangan negatif yang memiliki angka desimal di belakang koma. Semua definisi itu benar karena matematika adalah ilmu tentang kesepakatan, tergantung dari mana kita beranjak. Kalau kita beranjak dari definisi bilangan rasional dan irasional dulu, maka bilangan real bisa dinyatakan sebagai gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Kalau kita beranjak dari garis dulu, maka kita bisa menyatakan bahwa bilangan real adalah jarak dua titik di garis yang kontinu. Di sini ada juga yang menyatakan bahwa bilangan real adalah semua bilangan yang terletak dalam garis bilangan ini, garis bilangan real ini. Mulai dari 0 ke kanan, 1 di sini, setengah, pi, bilangan E, dan seterusnya sampai dengan ini, maka ke kiri juga sama, negatif 1, negatif setengah, negatif pi, juga seterusnya. Jadi bilangan real adalah semua bilangan yang termuat dalam garis bilangan ini. Ini kita akan membahas silsilah keluarga dari bilangan real itu sendiri. Bilangan real itu terbagi menjadi dua, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional dinotasikan dengan himpunan bilangan rasional dinotasikan dengan huruf Q. Boleh menuliskannya seperti ini. Dia adalah berasal dari kata quotient. Sedangkan bilangan real itu R berasal dari kata real. Nah, bilangan rasional itu apa? Bilangan yang dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan dengan penyebut dan pembilang adalah bilangan bulat. Atau kalau misalkan dinyatakan dalam bentuk desimal, bilangan rasional adalah bilangan yang angka-angka atau digit-digit di belakang komanya memiliki pola. Contohnya adalah 9,1111111 dan seterusnya, atau 9,123,123,123. Bilangan rasional ini boleh digitnya hingga tak hingga, boleh juga dia digitnya berhingga seperti ini. Nah, bilangan irasional sebaliknya yaitu bilangan real yang tidak dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan, atau bilangan real yang digit-digit di belakang komanya tidak berpola, yaitu seperti bilangan pi, bilangan E, terus akar 2, ln 2 gitu ya. Dia bilangan-bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai bentuk bilangan rasional atau bentuk bilangan pecahan. Seperti itu. Nah, bilangan rasional dia dibagi menjadi dua lagi, atau subset subhimpunan dari bilangan rasional adalah ada namanya bilangan bulat. Di sini dinotasikan himpunannya dengan huruf Z. Z itu berasal dari kata Zehlan atau integer atau bilangan bulat dalam bahasa Jerman. Di sini apa namanya bilangan rasional yang bukan bilangan bulat, di sini dinotasikan dengan Q yang bukan Z. Bilangan bulat dibagi menjadi dua, menjadi bilangan negatif dan bilangan cacat atau bilangan 0 dan bilangan positif. Bilangan negatif dinotasikan biasanya dengan Z min, sedangkan bilangan cacat dinotasikan dengan huruf W dari kata whole atau seluruhnya. Bilangan cacat itu mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya bilangan positif. Bilangan cacat dibagi dua, yaitu bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan asli adalah disimbolkan dengan N dari kata natural atau asli. Dia mulai dari kata dari huruf 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini adalah silsilah dari keluarga bilangan real. Nah, di luar bilangan real itu sendiri, ketika kita sudah masuk ke operasi di bilangan real, maka ada namanya operasi akar. Ketika para ilmuwan mengakarkan bilangan negatif di real, diperolehlah bilangan
akar negatif 1. Itu didefinisikan sebagai bilangan imajiner. Nah, karena bilangan akar negatif 1 ini tidak berada di garis bilangan ini, oleh karena itu dia bukan merupakan bilangan real. Jadi sehingga akar negatif 9 dia sama dengan akar 9 dikali akar negatif 1 sama dengan 3i. Seperti itu dia masuk ke bilangan imajiner. Negatif akar negatif 9. Dia sama dengan negatif dari negatif 9 adalah 3. Nah, bilangan-bilangan akar negatif dinyatakan atau didefinisikan sebagai bilangan imajiner. Nah, ketika bilangan imajiner dikombinasikan dengan bilangan real, dia menjadi bilangan kompleks. Sehingga bilangan kompleks ketika digambarkan dalam bidang kartesius dengan bilangan real sebagai sumbu x-nya, bilangan imajiner sebagai sumbu y-nya, ketika kita punya bilangan kompleks a plus ib, dia digambarkan sebagai vektor dengan panjangnya adalah akar A kuadrat plus B kuadrat. Tapi kita tidak akan membahasnya lebih jauh. Yang penasaran silahkan dilihat di mata kuliah analisis kompleks. Di sini hanya akan membahas keterkaitan bilangan kompleks dan bilangan real. Sehingga dari sini, karena bilangan kompleks merupakan kombinasi linear bilangan real dan bilangan imajiner, silsilah dari keluarga bilangan real yang tadi bisa kita revisi. Nah, di sini kita tambahkan bilangan real dikombinasikan dengan bilangan imajiner, di atasnya menjadi bilangan kompleks. Oke, sekian pohon keluarga dari bilangan real. Selanjutnya kita akan membahas sifat aljabar dari bilangan real.